Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan metode stepping stone. Di sini misalnya tentukan alokasi pengiriman barang PT Maju Jaya agar biaya pengiriman minimum dengan menggunakan metode stepping stone. Untuk biaya kirimnya dalam satuan Rp1.000 per unit. Untuk pabriknya di sini ada 4, yaitu A, B, C, dan D ya. Kemudian kotanya ada Jakarta, Medan, Surabaya ya. Nah, di sini kita tentukan sekarang ya. Misalnya untuk tingkat produksi yang kita tentukan pertama kali. Misalkan pabrik A itu produksinya sebanyak 100 unit. Kemudian pabrik B itu 200 unit. Selanjutnya pabrik C 300 unit, kemudian pabrik D itu 400 unit. Untuk tingkat permintaannya yaitu untuk Jakarta itu misalnya 500 unit, kemudian Medan 300 unit, kemudian Surabaya 200 unit. Jadi totalnya untuk tingkat produksi yaitu 100 ditambah 200 ditambah 300 ditambah 400 itu hasilnya 1000 ya. Begitu juga untuk permintaannya. Nah, di sini permintaannya 500 tambah 300 tambah 200 itu jadinya 1000. Untuk biaya ongkos kirim dari pabrik A ke Jakarta itu Rp5.000 ya. Kemudian pabrik A ke Medan itu 7.000 ya. Kemudian pabrik A ke Surabaya itu 8.000. Kemudian dari pabrik B ke Jakarta itu 3.000. Kemudian dari pabrik B ke Medan 6.000. Dari pabrik B ke Surabaya 9.000. Kemudian dari pabrik C ke Jakarta itu 7.000. Kemudian dari pabrik C ke Medan yaitu 6.000. Kemudian pabrik C ke Surabaya itu 5.000. Kemudian dilanjutkan pabrik D ke Jakarta itu 8.000. Kemudian dilanjutkan dari pabrik D ke Medan itu 7.000. Dan terakhir dari pabrik D ke Surabaya itu 9.000. Nah, dari data ini kemudian kita akan alokasikan ya. Tahap pertama itu adalah mengalokasikan ya. Jadi tahap pertama dialokasikan dulu ya, sama caranya seperti pengalokasian. Jadi kita mulai dari kiri atas ya, dari kiri atas dulu. Nah, di sini kiri atasnya kita isi ya, kita lihat bahwa tingkat produksi. Nah, di sini tingkat produksinya 100 ya. Jadi tingkat produksinya 100. Nah, bisa dilihat ya. Nah, untuk pabrik A ya. Nah, di sini pabrik A itu tingkat produksinya 100 ya. Sehingga kita bisa isi di Jakarta itu sebanyak 100. Nah, dari data ini kemudian dampaknya apa? Dampaknya nah, di Medan dan Surabaya sudah tidak bisa diisi kembali. Jadi 0, ya ini juga 0. Kemudian kita lihat untuk pabrik B. Nah, pabrik B di sini produksinya
Nah, produksinya sebanyak 200 ya. Nah, di sini Bapak tandai dulu. ya. Nah, bisa dilihat ini 200. Sehingga alokasi dari pabrik B itu menjadi 200. Untuk pabrik C, kita bisa lihat tingkat produksinya 300. Namun, jika kita isi 300 akan melebihi tingkat permintaan. Kita tahu bahwa tingkat permintaan di Jakarta itu sebanyak 500 unit. Yang sudah diisi di pabrik A itu adalah 100 sama 200. Sehingga masih sisa lagi 200. Jadi kita buat yang tersisanya, ya, jangan sampai melebihi. Sisanya berapa yang kita buat? 200 ya. Karena di sini sudah ada 500 dikurangi 100 dikurangi 200, masih sisa lagi 200. Kemudian, nah di sini kita sudah isi ya, untuk pabrik C itu 200, sehingga mengakibatkan pabrik D itu tidak bisa diisi kembali atau 0. Nah itu ya. Kemudian, nah ini 0 juga, tidak bisa diisi lagi ya untuk pabrik B, untuk di Medan dan Surabaya. Sedangkan pabrik C ini masih bisa diisi. Nah, pabrik C ini masih bisa diisi. Nah, ini masih bisa diisi kembali. Berapa diisinya? Di sini sudah 200, di sini 300 ya. Berarti supaya dia memenuhi ya. Supaya dia memenuhi angka 300 ini. Nah, 300-nya berarti kita tambahkan lagi 100 ya. 100 unit. Sehingga dari penambahan itu alokasi di pabrik C ke Surabaya ini tidak bisa diisi kembali, 0. Kemudian pabrik D untuk di sini ada 2 kolom yang kosong ya. Nah, di sini kita tahu bahwa tingkat ya. Nah, ini tingkat permintaan itu adalah sebanyak 300. Sedangkan di pabrik C kita sudah isi 100. Berarti kurang lagi 200. Kemudian kita perhatikan, nah di sini sudah penuh ya untuk Medan, tingkat produksinya, tingkat permintaannya 300, sudah kita isi semua. Selanjutnya tingkat supply atau produksi di sini 400 ya, 400 di sini. Sedangkan yang sudah kita isi 200. Jadi 200 sudah kita isi. Nah, ini. Jadi di sini tingkat produksi 400. Jadi kurang lagi 200. Sehingga dari 200 tambah 200 ya menjadi 400. Nah, ini langkah pertama ya di dalam pengalokasiannya. Langkah berikutnya yaitu pengujian sel kosong dengan menggunakan metode stepping stone. Tahap pertama ya. Tahap pertama. Jadi kalian fokuskan nanti di sel yang kosong. Nah, di sini Bapak tandai sel yang kosong ya.
supaya memudahkan menganalisa, ya. Jadi sel yang kosong di sini sekarang kita ujikan, ya. Jadi yang kosong di sini adalah pabrik A, ya, ke Medan. Jadi nanti akan ada istilahnya loncatan, ya. Jadi diloncati antar biaya ongkos kirim Jadi yang kita loncati pertama adalah ini, ya. Jadi loncatan pertama itu adalah karena kita mencari dari pabrik A ke Medan, berarti loncatannya dari biaya ongkos kirim Medannya 7, ya, 7.000 ke 5.000. Dan di sini kita anggap yang merah di sini adalah air, ya. Air, sedangkan ini adalah batu. Yang tidak berwarna merah di sini adalah batu. Gitu, ya. Jadi yang kita loncati pertama 7, ya. Dia 7. Lalu 5, ya. Kemudian dari 5 ke, atau ini Bapak warna kuningkan aja, ya. Warna kuning aja. Ya, ini untuk anak panahnya Bapak kasih warna merah supaya lebih jelas. Berarti 7, ya. Jadi 7, 5, ya. 7, 5, 7. Kemudian kita belokkan lagi, ya. 7, 5, 7, 6. Kemudian dia akan kembali lagi ke 7, ya. Nah, ke sini. Jadi 7, 5, 7, 6, ya. Dan angka ini harus dibuat di dalam pengujian sel kosong dari pabrik A ke Medan. Jadinya di sini kita buat awalnya 7, ya. 7, 5, 7, dan terakhir 6, ya. Jangan 7 lagi, ya. Karena di sini sudah bagian ini, ya, sudah kita buat sebelumnya. Jadi tidak usah lagi dibuat. Jadi 7, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 6. Jika sudah dibuat seperti ini, baru kita isi tanda plus minnya, ya. Jadi tanda plus, min, plus, dan min, ya. Jadi awalnya plus min, gitu, ya, untuk pengujiannya. Nah, untuk tahap pertama sudah kita isi.
Di sini Bapak hilangkan tandanya dulu, ya. Kemudian untuk pabrik A Surabaya, nah di sini pabrik A dan dari Jakarta, ya. Dari pabrik A ke Surabaya, nah di sini ada sel kosong. Nah ini harus diuji juga. Jadi setiap ada yang kosong itu harus diuji. Di sini ada angka biaya ongkos kirimnya 8 ya. Jadi nanti putarannya dari 8 ke 5. Setelah 8 ke 5, nah kita isi dulu ya, 85. Nah, kita buat di sini 8 spasi 5. Kemudian dari 85 kita masuk ke 53 ya, kita putar di 5, maaf, bukan 53 tapi 57 ya, 57. Nah di sini, nah ini ya, jadi putarannya 85 57, berarti 85 kita tambahkan angka 7 di sini. Kemudian dilanjutkan dari 7 ke 6. Nah, dari 7 ke 6. Berarti kita buat di sini angka 6 ya. Kemudian dari 76, 8576 dia ke bawah sekarang. Ke bawah. Nah, kayak sini ya. Jadi arahnya jadi 85767. Kemudian 85767 ya. Nah, di sini kita tambahkan 7. Kemudian kita putar di sini lagi. Menjadi 9. Nah, sudah selesai ya. Jadi putarannya 8, 5, 7, 6, 7, 9. Kemudian baru ke atas. Di atasnya tidak usah lagi dibuat angkanya, karena sudah kita buat tadi di awal. Nah, kayak ini putarannya. Kemudian kita isi tanda plus ya. Plus depannya, lalu min, plus lagi, min lagi, plus lagi, min lagi. Kemudian untuk pabrik B ke Medan, dari pabrik B ke Medan, di sini kita hapus dulu anak panahnya. Nah, B ke Medan di sini dari 6 ya. Dari 6. 6 ke 3 ya. 6 ke 3. 6 ke 3. Jadi kita buat di sini 6 spasi 3. Kemudian dari 6 ke 3 pindah ke 3 ke 7. Nah ini 3 ke 7 ya. Berarti kita buat di sini 6, 3 tambah, nanti ditambahkan 7. Selanjutnya kita putar lagi. Nah ini ya. 7 ke 6 ya. 7, 6. Berarti kita buat di sini angka 6. 6, 3, 7, 6. Kemudian lalu ke atas lagi.
Ya, 6-nya nggak usah lagi dibuat karena tadi kita sudah buat ya. Jadi Bapak buat seperti ini supaya kalian tahu perputarannya itu seperti apa. Jadi 6, 3, 7, 6. Selanjutnya kita tambahkan di sini plus min ya. Jadi awalnya plus, kemudian min, plus dan min. Kemudian ya ini sini sudah kita buat. Selanjutnya kita bisa hapus ya tandanya. Tujuannya ini supaya kalian tahu nanti putarannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian pabrik B ke Surabaya. Nah, di sini ada sel kosong lagi. Kita akan uji lagi ya. Kita akan uji lagi. Nah, di sini dari 9 ya. 9 ke 3. 9 ke 3, kemudian dilanjutkan dari 93, kita isi aja langsung ya. 93. Kemudian ke bawah dia putarannya. Dia mencari biaya ongkos kirim dari pabrik C yaitu 7.000 putarannya. Nah, ini 7.000 ya. Kemudian kita isi angka 7. Selanjutnya dari 7 ke 6. Nah, itu ya, 7 ke 6. Selanjutnya dari 7 ke 6 dia akan masuk lagi ke 6 ke 7. 6, 7. Selanjutnya dari 6, 7 dia loncat lagi ya. Loncat lagi ke 7, 9. 79. Jadi kita buat di sini angka 9. Nah, itu yang terakhir ya. Jadi loncatannya 93, 76, 79. Yang terakhir baru loncatan terakhirnya, dia kembali ke awal. Kemudian dari data ini kemudian kita isi tanda plus min ya. Plus min plus dan min. Kemudian yang ini sudah dibuat, kita hapus saja. Kita masuk ke tahap berikutnya. Kita cari sel kosong ya. Selanjutnya yang kita uji adalah sel kosong pabrik C di kota Surabaya. Nah, untuk pabrik di sini kita loncat. Nah, ini dari 5 ke 6. Dari 5 ke 6, kemudian dari 6 ke 7. Kemudian loncat lagi. Dari 7, 9. Kemudian terakhir baru ke atas lagi. Nah, kita buat di sini 5, 6, 5, 6, 7, 9. Yang 5-nya tidak usah lagi dibuat karena sudah kita buat sebelumnya. Jadi putarannya seperti itu. Nah, itu selanjutnya kita tambahkan di sini plus, min, plus dan min.
Nah, ini bisa kita hapus. Selanjutnya dari pabrik D ke Jakarta. D ke Jakarta ya. Nah, di sini ada sel kosong, kita uji ya. Kita uji. Jadi putarannya ke atas sini ya. (87). Nah, di sini 87, 87. Kemudian 76. Nah, di sini Bapak tandai ya, supaya lebih jelas. 876. Kemudian ke bawah lagi. (6 dan 7). Baru balik lagi ke titik awal ya. Baru balik lagi ke titik awal. Dan jika sudah, kita tambahkan plus min plus min. Plus min plus dan min. Kemudian kita jumlahkan sekarang ya, kita jumlahkan sekarang 7 dikurangi 5. Nah, ini tak berikutnya ya. Ini Bapak tandai. 7 dikurangi 5 ditambah 7 dikurangi 6. Berapa hasilnya? Nah, bisa kita, hasilnya itu adalah 3 ya. Kemudian yang kedua, 8 dikurangi 5 ditambah 7 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 9. Itu hasilnya 2 ya. Selanjutnya yang ketiga, 6 dikurangi 3 ditambah 7 dikurangi 6. Itu hasilnya 4. Kemudian selanjutnya 9 dikurangi 3 ditambah 7 dikurangi 6 ditambah 7 lagi dikurangi 9. Itu hasilnya 5 ya. Kemudian dari pabrik C ya ke Surabaya, 5 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 9. Itu hasilnya min 3. Kemudian di bawahnya lagi 8 dikurangi 7 ditambah 6 dikurangi 7 lagi. Itu hasilnya 0 ya. Dan dari data ini kita tahu bahwa yang memiliki nilai negatif itu belum optimal pengalokasiannya. Berarti dia yang belum optimal adalah pabrik C ke Surabaya. Nah, ini belum optimal. Nah, ini belum optimal ini. Belum optimal. Sehingga kita akan masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ya. Untuk tahap kedua akan dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih.